Shalom, selamat malam bagi kita semua, terlebih khusus para penonton setiap program Renungan Harian di mana saja berada. Di malam hari ini kita akan ada dalam perenungan harian dan sekaligus pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita baca firman Tuhan di malam hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih itu karena sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Tuhan masih menyertai kami dengan segala keaktifan kami dari pagi hingga menjelang malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada dan kami boleh berkumpul bersama para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh tergabung dalam komunitas harian, renungan harian GKI Efata Malanu ya Bapa. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Namun kami sadari bahwa kami banyak kesalahan dosa ya Bapa. Untuk itu Tuhan ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Bapa layakkan kami untuk kami boleh membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ini ya Tuhan. Supaya kami boleh mempraktikkan firman itu dalam setiap hidup dan kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan berkati para penonton setiap program Renungan Harian yang akan mendengarkan kami membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ini ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami boleh siap untuk membacakan kebenaran firman-Mu yang hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Karena perkataan itu banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Berbagi yang mendengarkan firman ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Shalom. Selamat malam para penonton setiap program Renungan Harian di mana saja berada. Kita sudah sama-sama membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan perikop Gembala yang baik. Dan menjadi nats pembimbing kita adalah akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Para penonton setiap program Renungan Harian di mana saja berada, kita tahu bersama tentang pekerjaan yang sering dilakukan oleh para penggembala ketika mereka menggembalakan kawanan domba-dombanya serta menuntun domba-dombanya untuk selalu berada di tengah padang. Hal ini membuat kita semua tahu tentang arti dari si penggembala yang baik terhadap kawanan dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Ketika dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus menggambarkan hubungannya dengan umatnya dengan menggunakan ilustrasi kehidupan sehari-hari di zaman itu. Hubungan antara seorang gembala dan domba-dombanya. Yang pertama, domba mendengar suara gembala. Kalau kita bisa baca sama-sama pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, Yesus berkata bahwa domba-domba mengenal suara gembala mereka. Gembala yang sejati masuk melalui pintu dan memanggil domba-dombanya dengan namanya. Dalam kehidupan rohani ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengenal setiap dari secara pribadi, masing-masing pribadi. Dia memanggil kita bukan hanya sebagai sekelompok orang, tetapi sebagai individu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengar suaranya? Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, seringkali suara Yesus tenggelam oleh suara dunia. Kita dipanggil untuk mengenali suara Yesus di tengah-tengah kebingungan hidup kita. Suaranya selalu penuh kasih, berpenghiburan, dan kebenaran. Kemudian yang kedua, Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya. Kalau kita bisa sama-sama baca pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Dia adalah pintu bagi domba-domba. Melalui Dia, tentu domba-domba masuk dan mendapatkan keselamatan. Dia memberikan kehidupan dan bukan sembarang kehidupan, tetapi kehidupan yang berkelimpahan. Ini menunjukkan bahwa hanya melalui Yesus kita dapat menemukan keamanan, kedamaian, dan kepuasan sejati. Banyak dari kita mungkin mencari pintu-pintu lain, baik pintu keberhasilan duniawi, pengakuan manusia, atau harta benda.
Tentu semua itu tidak membawa kita pada kehidupan yang kekal. Kita diajak untuk percaya bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan kehidupan yang sejati. Kemudian yang ketiga, gembala yang baik memberikan nyawanya. Kita bisa sama-sama baca pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesus menegaskan bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal ini adalah inti dari kasih-Nya kepada kita. Dia rela menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih yang tak terukur. Kita juga diundang untuk mendeladani kasih Yesus dengan mengasihi orang lain, bahkan dengan pengorbanan. Apakah kita rela mengutamakan orang lain sebagaimana Yesus telah mengutamakan kita? Kemudian yang keempat, hubungan pribadi antara gembala dan domba. Kita bisa sama-sama baca pada ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Dia. Ini menunjukkan hubungan pribadi yang mendalam antara Yesus dan umatnya. Mengenal Tuhan Yesus bukan sekedar tentang mengetahui Dia, tetapi memiliki hubungan yang erat seperti seorang sahabat yang memahami hati kita. Hubungan ini membutuhkan waktu dan usaha melalui doa, membaca firman Tuhan, dan ketaatan. Kita bisa mengenal Yesus dan memahami kehendak-Nya dalam hidup kita. Yang kelima, domba-domba yang lain. Kita bisa baca sama-sama pada ayatnya yang ke-16. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa Dia memiliki domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini, dan mereka juga akan mendengarkan suaranya. Ini menunjukkan misi universal Tuhan Yesus, membagi keselamatan yang tidak terbatas pada bangsa Israel, tetapi untuk semua suku bangsa. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, yang keenam adalah kasih Bapa dan pengorbanan Yesus. Kita bisa sama-sama baca pada ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa mengasihi Dia karena Dia memberikan nyawanya untuk mengambil kembali. Tidak ada yang mengambil nyawanya, tetapi Dia menyerahkannya dengan sukarela. Hal ini menunjukkan sebuah otoritas dan kasih yang luar biasa. Ketika pengorbanan Tuhan Yesus adalah tindakan kasih direncanakan sejak semula, apakah kita sudah membalas kasih-Nya dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Kemudian yang ketujuh, tanggapan terhadap Yesus. Kita bisa baca sama-sama pada ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tentu tanggapan orang-orang terhadap perkataan Yesus berbeda-beda. Beberapa menolak Dia dan mengira kerasukan setan, sementara yang lain percaya kepadanya sampai hari ini. Tanggapan terhadap Yesus masih terpecah. Untuk itu kita ditantang untuk mengambil suatu keputusan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, ataukah kita memilih untuk menjauh dari suaranya? Menjadi suatu refleksi kepribadi dalam pribadi hidup, baik saya maupun Bapak Ibu semua, para penonton setia program Renungan Harian di mana saja berada. Apakah saya atau Bapak Ibu atau para penonton setia mengenal suara Yesus dalam hidup? Apakah para penonton setia meluangkan waktu untuk mendengarkan Dia melalui firman-Nya? Apakah para penonton setia mencari pintu keselamatan dan kehidupan berkelimpahan melalui Yesus saja?
Bagaimana para penonton setia bisa meneladani kasih Yesus dalam hubungan dengan orang lain? Apakah para penonton setia bersedia menjadi saksi bagi domba-domba yang lain yang saat ini belum mengenali Yesus? Melalui Yohanes 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita semua, saya, para penonton setia, diajak untuk hidup dalam keintiman dengan Yesus. Gembala yang baik, mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya, mengikuti suaranya, dan hidup dalam kasih serta damai yang Dia janjikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan renungan yang singkat ini. Amin. Para penonton setia program Renungan Harian di mana saja berada, telah sama-sama kita membaca akan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan renungan yang singkat di saat ini. Untuk itu, sebelum kita menutup akan program Renungan Harian di malam hari ini, mari saya mengajak kita untuk satu dalam dua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu di saat ini ya Bapa. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus masih menjaga menyertai kami di dalam kami melaksanakan program Renungan Harian GKI Efata Malanu di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas campur tangan Tuhan dalam setiap program renungan yang kami boleh bawa di saat malam yang indah ini Bapa. Di malam yang indah ini Tuhan, kami boleh menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam program Renungan Harian di malam ini ya Bapa. Bapak Hetaria, Ibu Tuti, Ibu Rosteti, Ibu Lalihatu, dan kami sendiri ya Bapa, yang boleh terpanggil untuk ada dalam program Renungan Harian ya Tuhan. Kami manusia biasa Tuhan, kami penuh dosa, dan kami sadari akan setiap kekurangan kami ya Bapa. Namun ketika kami akan ada dalam program renungan ini Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh senantiasa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang masih kurang percaya akan Tuhan Yesus ya Bapa. Untuk itu Tuhan memberkati kami semua, berkati keluarga-keluarga, para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam program Renungan Harian di malam hari ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman sepelayanan yang terpanggil, yang boleh ada dalam komunitas Renungan Harian, yang belum sempat mengambil bagian dalam program ini ya Bapa. Tuhan ketuk pintu hati mereka, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Berkatakan setiap hidup dan kehidupan mereka masing-masing ya Bapa, supaya mereka boleh tergerak hati untuk melaksanakan program Renungan Harian ini ya Bapa. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Tuhan memimpin sertai kami, berkati kami di tengah perjalanan, dan sertai kami selalu ya Bapa. Ketika kami boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing, kami boleh naikkan ungkapan syukur kepadamu. Disitulah nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat tim multimedia yang saat ini boleh melakukan peliputan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Pimpinan serta mereka selalu dalam mereka melakukan peliputan ya Bapa. Berkati mereka selalu ya Bapa, di mana saja mereka berada. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih para penonton setia program Renungan Harian yang telah menonton program Renungan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.